saya Nyoman Devi Puspita. Kali ini saya akan membahas mengenai perilaku pelanggan atau perilaku konsumen. Ada 3 faktor yang diperkirakan menyebabkan perubahan paling signifikan dalam perilaku pelanggan, yaitu yang pertama perubahan demografis, yang kedua kemajuan teknologi, yang ketiga perubahan kebijakan publik. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat mengantisipasi tren perilaku pelanggan. Yang pertama, mengantisipasi tren dapat memberikan perusahaan keuntungan strategis utama. Yang kedua, dengan melihat tren, industri dapat menciptakan pasar dengan menyalurkan kebutuhan yang laten. Yang ketiga, mengantisipasi tren menciptakan opini publik yang positif bagi perusahaan dan industri, menggambarkan mereka sebagai responsiosi. Selanjutnya ada tren demografis. Ada 6 tren demografis, yaitu penuaan populasi, yang kedua meningkatnya jumlah wanita yang bekerja, yang ketiga meningkatnya rumah tangga satu orang, yang keempat kemunduran kelas menengah, yang kelima meningkatnya keberagaman etnis, yang keenam redistribusi. Selanjutnya saya akan membahas penuaan penduduk. Penuaan penduduk, yang pertama populasi menua karena 2 alasan utama. Yang pertama tingkat kelahiran yang menurun, yang kedua harapan hidup yang meningkat. Populasi yang menua memiliki kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama kesejahteraan finansial, yang kedua keselamatan dan keamanan, yang ketiga kebutuhan rekreasi. Nah, selanjutnya wanita di angkatan kerja. Efek dari tren wanita pekerja yaitu perubahan signifikan dalam sumber daya rumah tangga, kekurangan waktu atau kurangnya waktu luang bagi si wanita. Yang ketiga, pergeseran waktu ketika kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan dapat dilakukan. Pergeseran gaya hidup keluarga, yang pertama dengan kedua pasangan bekerja, rumah tangga telah berubah menjadi sekeluarga atau teman sekamar, seperti suami istri. Nah, sedangkan rumah tangga satu orang, implikasi dari tren sendiri menjadi kemandirian, harga diri dan otonomi pembelian inklusif. Kemudian kelas menengah yang menurun. Implikasi utamanya kisaran harga produk yang meningkat, lebih banyak militasi pelanggan dan orang kaya baru. Kemudian ada keanekaragaman etnis. Ada 2 implikasi yang berbeda. Yang pertama, pasar tersegmentasi, yang kedua keanekaragaman budaya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai redistribusi geografis. Redistribusi geografis memisahkan generasi yang berbeda dalam ruang dan zona waktu yang berbeda, meningkatkan kesenjangan baik di dalam maupun di luar antara generasi. Orang yang tinggal di berbagai wilayah negara mencerminkan nilai, gaya hidup, dan sikap yang berbeda. Pemasaran regional menanggapi dan memberikan makan perbedaan dengan mengekspos produk yang bertipe. Tren teknologi membentuk nilai pelanggan masa depan. Kemajuan teknologi telah memberikan pelanggan. Yang pertama, peningkatan akses ke informasi. Yang kedua, produk generasi baru. Yang ketiga, otomatisasi proses transaksi untuk memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar kepada pelanggan. Kemudian mengakses ke beberapa produk yang disesuaikan. Tanggapan pelanggan terhadap teknologi baru. Perkembangan teknologi akan merangsang perubahan perilaku pelanggan. Pelanggan akan mengambil peran sebagai co-producer, terlibat dalam disintermediasi, terlibat dalam outsourcing, terlibat dalam otomatisasi konsumsi. Kemudian
Kemudian ada tren dalam kebijakan publik. Pragmatisme ekonomi menang atas ideologi. Banyak pemerintah prihatin dengan perlindungan konsumen pasif. Pemerintah di tingkat internasional mengejar integrasi ekonomi regional. Nah, secara historis, tiga ideologi dalam pembentukan peran pemerintah dalam urusan ekonomi nasional ada politik, religius, ada perencanaan pusat. Implikasi untuk perilaku pelanggan. Kompetisi yang lebih besar. Orientasi pelanggan adalah suatu keharusan. Ketiga peran pelanggan akan mendapatkan manfaat. Pembayaran dengan harga yang lebih rendah, penggunaan dengan produk yang lebih baik, pembelian dengan kemudahan berbisnis, lebih banyak standarisasi. Kemudian mengenai tren demografi, teknologi, dan kebijakan publik sebelumnya akan mempengaruhi ketiga peranan penggunaan, pembayaran, dan pembelian. Nah, perekonomian akan menjadi lebih berorientasi pada layanan yang mengharuskan perusahaan untuk membuat perubahan signifikan, seperti mengukur nilai pelanggan dari produk dan layanan dalam hal waktu dan uang, menjadikan keamanan dan kualitas dan efisiensi yang sopan sebagai bagian integrasi dari layanan yang ditawarkan. Mengadopsi kustomisasi massal dan menawarkan pemasaran yang instan. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bye bye.